orang hebat, orang luar biasa. Bisa jadi kalau sudah kena pikirannya kayak sholat. Kalau sudah sakit pikirannya parah, bisa sakit fisik, lemes, mangan nggak enak dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini adalah proses hipnoterapi. Jadi dari pikiran sadar masuk ke pikiran bawah sadar. Ini teori pertama. Bisa diterima? Bisa diterima? Kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal? Angkat tangan semuanya seperti ini. Bisa jadi dengan mendengarkan saya yang makan materi ini, bisa jadi ada yang masuk bawah sadar ini. Makanya dulu waktu dengan sekolah sampai hari ini mungkin ada kata-kata guru-guru kita dulu waktu di kelas ada yang masih ingat, betul? Itu berarti masuk ke pikiran bawah sadar sampai ingat terus. Tapi kan nggak semuanya ingat, betul kan? Bahkan nama teman juga begitu, nggak semuanya ingat. Tapi ada yang ingat terus karena apa? Ada sesuatu yang berbeda. Dan itu masuk ke mana? Bawah sadar. Dan bawah sadar itu dia unik sifatnya, ya. Negatif positif jadi satu semua di sana, tumplek blek. Makanya pikiran kita sesekali harus di-refresh dengan caranya masing-masing, dengan sholat pasti ya, healing, jalan-jalan, main kemana, ke sawah, makan. Zaman sekarang itu ya, orang kalau stres, jadi kan kalau stres biasanya ngapain? Bulan-bulan juga dulu kayak ya. Kalau orang dulu, itu kalau orang dulu stres itu kadang nggak doyan makan. Kalau sekarang bagaimana? Dan lucunya kasus banyak realita stres makan kulineran. Buaya agak tipis mau restoran. Metu-metu bidingnya sama saya. Metu ke restoran nggak tambah kemana stresnya? Tambah kemana stresnya? Soalnya duitnya banyak. Oke, tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Oke, next, lanjut. Nah, siapa yang pernah dengar teori gelombang kotak? Ada 4: beta, alfa, theta, delta. Ikutin. Beta, alfa, theta, delta. Ulang, harus hafal. Beta, alfa, theta, delta. Nanti setoran yang nggak hafal nggak dapat sertifikat. Beta, alfa, theta, delta. Beta ini ada gambarnya, ya. Normal state, conscious area, area sadar, non sugestif. Yang mendengarkan mungkin kondisinya beta, melek, mendengarkan, fokus. Sesekali ngantuk, turun ke alfa. Enak-enak ngomong ini. Tapi ditakoki tetap iso. Makanya kalau di pondok ada teman kita yang suka tidur, tetap pinter. Benar enggak? Ya kan dia waktu alfa itu masih merekam loh sebenarnya. Dan itu saya pahami ketika saya sudah lulus pondok, saya sudah lulus S1. Makanya benar dulu ya bocah pondok walaupun turunan tapi pinter. Itu ternyata teorinya di sini. Gelombang kotaknya turun ke alfa, walaupun ngantuk alfanya pinter. Pada saat dia ngantuk itu masih kerekam. Ya, alfa, ya. Nah, kemudian saat panjenengan tadi saya sampaikan nyetir motor, itu jenengan kondisinya di sini gelombang kotaknya. Alfa itu masuk ke bawah sadar tapi masih ringan. Kalau theta nabrak, ya, oke. Kalau delta hilang, bener. Kalau gelombang kotak kita ngantuk itu di alfa, mulai tidur, ya masih mimpi, itu gelombang kotak kita di theta. Makanya kalau menghipnosis anak itu kondisinya di theta, bisa berdetak sampai dia merespon, baru kita ngomong telinganya. Contoh nih. Anak kita sedang tidur nyenyak 30 jam pertama, sentuh di bagian kepala sampai dia direspon. Tujuannya mengondisikan di gelombang kotak kita. Nah, ini namanya. Nah, ini namanya. Ketika dia bilang dia respon, itu berarti insya Allah gelombang kotaknya di sini. Itu waktunya sangat sugestif. Makanya saat anak seperti itu kasih nasihat-nasihat yang baik. Ya. Tapi kalau di delta non sugestif ini tidurnya sangat nyenyak sekali, ngelengger, tanek. Makanya kadang di pondok kesel, tangannya banget itu gelombang kotaknya di sini. Makanya itu disiram badan, ya kan? Makanya dia baru bangun. Kondisi otaknya di delta. Dan ciri ketika kita tidur gelombang otak kita delta, biasanya tidurnya tidak mimpi.
saking nyenyaknya. Ya, saking lelapnya. Kalau tidurnya masih mimpi itu belum mengatakan insya Allah di sini. Ya nyenyak sih, cuma masih mimpi. Mimpi itu bersumber dari pikiran kita dan biasanya bersumber dari aktivitas kita sehari-hari. Jenengan kalau misalnya tak jajal pengen mimpi buruk, ya sudah mau tidur dan lihat film horor, request mimpi, karena itu akan tersimpan kerekam dan saat tidur bisa muncul, ya bisa diteorikan, itu kan begitu. Kalau dulu zaman anak-anak muda kalau belum nikah pengen nyimpen calonnya ngelamun ya sebelum tidur datang mimpi. Itu proses apa? Masuk ke bawah sadar kita sendiri. Oke, kemudian nah ini proses menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa atau theta dilakukan melalui suatu proses yang disebut induksi. Induksi itu bisa dilakukan sendiri melalui self talk atau dibantu orang lain, seorang hipnotis atau hipnoterapis melalui komunikasi persuasi. Contoh, masuk ke induksi mau tidur. Makanya saya ketika dapat klien itu selalu saya beri tugas untuk menghipnosis diri sendirinya mau tidur dengan cara menginduksi dengan ngomong, wahai tubuhku, wahai jiwaku, wahai pikiranku, aku jauh lebih tenang, lebih nyaman. Tarik nafas lagi. Yang jelas menarik nafas pastikan hidungnya nggak mampet ya. Nah, kemudian naik motor itu gelombang otak kita di sini loh, di alfa sini. Ya, kan santai. Kan sekarang orang nyetir mobil itu sudah bisa sambil buka WA, tapi bahaya. Pas dengan lagu, dengan nyanyian, dengan speaking itu sugesti loh. Verbal pakai suara, ya. Non-verbal pakai gerakan, pakai pakaian, ya. Itulah mengapa di profesi masyarakat di Indonesia itu pakaiannya sudah diatur, itu bagian sugesti non-verbal. Itu tentara ya pakainya tentara, polisi ya pakainya polisi, ya. Pak Kiai ya pakainya Pak Kiai, ya. Dukun ya dukun, ya, dan seterusnya, dokter ya pakai dokter dan seterusnya. Itu juga bagian sugesti supaya kita ini trust, percaya bahwa itu tentara, bahwa itu polisi, bahwa itu bagian dari sugesti non-verbal. Ya, oke, next dulu. Nah, sugesti itu ada dua Bapak Ibu. Ada sugesti non-traumatic suggestion. Yang kedua traumatic suggestion. Kalau non-traumatic itu sugesti yang tidak menimbulkan efek penyembuhan. Jadi sugesti cuma untuk main-main. Ya. Tapi kalau traumatic suggestion yang menimbulkan efek penyembuhan, biasanya klien tidak akan bertahan lama jika sugestinya itu berhubungan dengan belief system, keyakinan diri. Contoh, misal contoh, orang disugesti, ya, untuk menabur. Oke, baik, Ibu, mulai sekarang, tapi sugestinya itu dimurtadkan. Baik, mulai sekarang rasanya Ibu tidak percaya dengan Allah. Semisal, tidak akan bisa. Karena apa? Karena balance sistem kita, iman kita sudah kuat. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan hal yang baik, berhubungan dengan pemberdayaan diri kita, semangat kita, optimis kita, diskon. Ya. Menghilangkan was-was, kalau misalnya paling takut jamur, nanti sugestinya ya tak hilangkan rasa takutnya, diganti dengan biasa-biasa saja, tenang. Ya, jadi sugesti itu ada dua, traumatic suggestion sama non traumatic suggestion. Kuncinya apa? Next. Kuncinya, next lagi. Nah ini. Yang pertama menggunakan kata bayangkan, rasakan dengan ikutin apa? Menggunakan kata bayangkan, rasakan, dengarkan. Tiga kunci ini adalah tiga kunci mensugesti di dalam hipnoterapi. Bapak Ibu, sekarang coba Anda bayangkan, rasakan, dan dengarkan. Fokus dengan suara saya, fokus dengan suara yang sebenarnya ini belakang. Keren ya seperti ini? Belum bisa? Oh iya. Tarik nafas dari itu. Tarik nafas dari itu.
lebih dalam dari sebelumnya, lebih rileks dari sebelumnya, jauh lebih tenang. Kepalanya ditidurkan aja, lebih tenang dari sebelumnya, lebih rileks, santai, lebih nyaman, jauh lebih tenang. Dan rasakan kebahagiaan itu semakin tenang, semakin rileks ya. Yang saya setidaknya sudah 7 dari sebelumnya, 6 semakin tenang, semakin rileks, 5 jauh lebih tenang, lebih tenang. Oke, jauh lebih tenang, santai, jauh lebih dalam dari sebelumnya. 6, oke, tarik nafas dari hidung, bis dari mulut, rileks. 4, tenang aja, rileks, santai. 3, bagus, tenang, jauh lebih tenang dari sebelumnya, lebih rileks. 4, semakin tenang, semakin rileks, tarik nafas lagi. 3, rileks, santai. 2, semakin tenang. Bayangkan Anda berada di tempat yang sangat nyaman sekali. Tempat itu boleh di kamar, tempat itu boleh dimanapun, ya, membuat Anda sangat nyaman, sangat rileks. Anda boleh sambil baca doa, Anda boleh sambil berpikir dalam hati, membuat Anda semakin tenang, semakin rileks. Ya, yang saya sentuh tangannya sebelah kanan membuat Anda semakin tenang, semakin rileks dan semakin nyaman dari sebelumnya. Oke, juga boleh tahu siapa yang Anda? Tidak ya. Anda takut dengan jamur? Jika betul, angkatkan kepala saja. Sejak usia berapa Anda takut jamur? Kecil. Kecil. Yang Anda takutkan bentuknya, suaranya, warnanya, baunya? Bentuknya. Oke, baik. Bentuk yang membuat Anda lucu dan senang itu apa kira-kira? Benda apa yang membuat Anda nyaman dengan bentuk sesuatu? Apa? Tetap jangan kata itu. Semakin dalam dari sebelumnya. Saya itu 10 mundur ke 1, setiap kali hitungan mundur Anda di kedalaman 10, 9, 8, 7, semakin tenang Anda jauh di tengah dari sebelumnya. 6, 5, 4, semakin tenang dari sebelumnya. Rileks, semakin nyaman, semakin rileks, jauh lebih tenang dari sebelumnya. 4, 3, lebih nyaman dari sebelumnya. 2, lebih rileks, lebih nyaman. Rasakan relaksasi ini jauh lebih dalam, seperti Anda sedang tidur di rumah. Semakin dalam, semakin rileks dari sebelumnya, semakin nyaman dari sebelumnya. 2, 1, rasakan dan bayangkan Anda berada di tempat yang sangat nyaman sekali, sangat enjoy sekali, sangat rileks sekali. Oke, rasakan. Cepat pejamkan matanya, ikutin instruksinya. Oke, rasakan dan bayangkan. Oke, sekarang Anda bayangkan bentuk jamur itu. Namun setiap kali Anda bayangkan, Anda merasa jamur itu adalah benda yang biasa-biasa saja dan benda yang lucu dan unik karena dia ciptaan Allah. Anda percaya bahwa jamur itu ciptaan Allah jika ia ambilkan kepala. Bahkan dia termasuk makanan yang memiliki vitamin yang luar biasa. Tarik nafas dari hidung, terus dari mulut. Oke, rasakan, dengarkan dan bayangkan. Jamur itu bentuknya sangat unik, sangat lucu sekali. Setiap kali Anda melihat, akan memegang, jamur itu sebuah benda yang sangat indah, benda yang sangat lucu, warnanya putih, sangat lucu, sangat indah, sangat indah. Dari atas dari itu, usir mulut. Oke, jika beritahu kira-kira rasa takutnya berada di mana? Di bagian tubuhnya, tetap pejamkan matanya. Rasa takutnya berada di tubuh bagian mana? Kaki tangan sama leher. Bayangkan dan rasakan. Sekarang bentuk ketakutan itu seperti apa? Takut dikejar. Kok bisa takut dikejar? Oke, kita pejamkan matanya, rileks, santai. Dia tidak mengejar, dia diam, dia benda mati. Ya, Anda percaya kalau jamur itu benda mati jika ia bukan kepala 3 kali, 1, 2, 3. Jamur itu apa? Benda mati. Jamur itu benda apa? Benda mati. Setiap dilihat bentuknya lucu. Dan setiap kali kamu melihat, mulai sekarang dan selamanya, mulai sekarang dan seterusnya, setiap kali kamu melihat jamur itu benda yang lucu, baik-baik saja, enjoy, enak dan lain sebagainya ya. Kalau jamur itu benda yang lucu, jamur itu benda yang bagus, yang unik. Tarik nafas dari itu, terus dari mulut. Oke, sekarang tangan kanannya digenggam yang kuat, genggam yang kuat. Semakin digenggam maka Anda baik-baik saja dengan jamur. Enjoy, tenang, semakin relax, semakin nyaman ya.
semakin mendoakan maka Anda semakin berani biasa bangun dan katakan dalam diri sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita senyum, menjadi mulut, baik ibu, baik bapu, baik piraku, mulai sekarang bersahabatnya aku biasa-biasa saja dengan jalan baik-baik saja. Tapi itu tanganku enjoy, kakiku enjoy, seluruh tubuhku enjoy dengan jalan. Bukan tangan keras, bukan 100% biasa saja, enjoy saja. Dan nanti ketika Anda berangkat, Anda belajar maka seperti sesuatu yang sangat membedakan sekali. Jika Anda setuju itu adalah tangan keras. Dan baik-baik yang lihat jamur, baik, oke, tenang. Tepuk tangan dulu dong. Antara jadi gini, split personality antara sadar bahwa sadar dia masih berperan di pikirannya. Tidak mati itu dan mati dia tidak mati tapi ini gigi, mati tapi ini gigi, gitu kan? Tapi sudah lumayan enak ya lihat dia daripada tadi. Oke, pakai satu jari, tek, pegang aja pegang, tek. Nah, saya hitung, coba bertahan berapa detik? 1, pegang aja 1, dan gigit udah mati kok 1, pegang aja lagi tuh 2, tepuk tangan 3, tarik nafas 4, oke, pegang lagi, tarik nafas terus dari mulut 4, pegang lagi pakai 2 jari 5, oke, 6, oke, say it, eventually that can become a reality. Whether you realize it or not, you are prophesying your future. And this is great when we're saying things like, I'm blessed, I'm strong, I will accomplish my dream, I'm coming out of debt. That's not just being positive, you are prophesying victory, prophesying success, prophesying new levels. Your life will move in the direction of your words. But too many people go around prophesying just the opposite. I never get any good grades. I'll never get back in shape. Business is slow. I'll probably get laid off. Flu season is here. I'll always get it. They don't realize they are prophesying defeat. It's just like they're calling in bad grades, mediocrity, lack. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds, poison ivy seeds, mushroom seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. Many people don't realize with their words, they're cursing their future. Every time you say, I never get any good grades, you just cursed your life. I'll never be able to afford that nice house. I'll never break this addiction. I'll never meet the right person. No, stop cursing your future. Sometimes the enemy doesn't have to defeat us. We defeat ourselves. Pay attention to what you're saying. Are you blessing your life?
or are you cursing him? I had a classmate in high school that was always very negative. Every time I asked him what was going on, he had this standard answer. He would always say, not much, I'm just getting old, fat, and bald. I heard him say that probably 500 times. I know, he's just kind of kidding, but I wouldn't kid about that. He was one of the stars on our football team, always in great shape, had this thick curly hair. About 15 years later, I ran into him at the mall. When I saw him, I nearly passed out. He had prophesied his future. He looked old, fat, and bald. Friends, don't speak that defeat over your life. Apa pelajarannya?